Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast perdana KPU Indragiri Hilir, Bidik, Bincang Demokrasi dan Informasi Kepemiluan. Podcast ini hadir untuk memberikan informasi seputar kepemiluan, berbagi pengetahuan, serta mendekatkan KPU dengan masyarakat. Ya, pada episode perdana ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu apa sih yang dikerjakan KPU setelah pemilu dan pilkada usai. Mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya, setelah pesta demokrasi selesai, apa langkah KPU selanjutnya? Oke, untuk menjawab hal ini, sudah hadir bersama kita narasumber istimewa, Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Samsul. Assalamualaikum Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang di podcast Bidik. Ya, kita ada beberapa bagian Pak dalam podcast hari ini. Kita bagi dalam 3 bagian. Kita akan masuk ke bagian pertama dulu. Ya, Ya, pertanyaan pertama itu bisa diceritakan sedikit Kak, kira-kira bagaimana pengalaman Bapak memimpin Kapinhil dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin? ya. Jadi antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 itu kita ada transisi kepemimpinan ya di KPU Inhil khususnya, di mana kita dibatasi periodisasi. Ketika di pemilu itu waktu itu masih ketua oleh Pak Herdian Asmi. Saya baru dipercayakan ke teman-teman sebagai ketua ketika di pilkada. Jadi ada transisi rekrutmen penyelenggara di antara dua perhelatan itu. Namun kepemimpinan di KPU ini kan kolektif kolegial ya. Eh, Apakah kita sebagai anggota ataupun ketua itu sama-sama pimpinan di sini. Nah, jelas mungkin dapat saya sampaikan bahwa alhamdulillah sebagaimana kita ketahui bersama, eh, pelaksanaan pemilu dan pilkada secara umum dapat kita katakan sukses ya, dengan ya, indikasi tidak ada apa namanya, tidak ada konflik, tidak ada keributan lah. Walaupun di pemilu itu ada sengketa yang kita hadapi di Bawaslu dan di Mahkamah Konstitusi. Namun itu proses yang konstitusional untuk menguji menguji konstitusionalitas. Jadi dari hasil sengketa itu masing-masing di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi, majelis memutuskan apa yang disangkakan atau apa yang dituduhkan, dimohonkan kepada KPU itu tidak terbukti. Ya, proses yang kita lakukan sudah sesuai dengan regulasi dan konstitusi. Dan di pilkada sendiri itu memang clean and clear ya, dari sengketa kita zero sengketa, baik di sengketa administrasi, sengketa proses maupun sengketa hasil itu tidak ada. Alhamdulillah artinya masyarakat dapat menerima proses dan hasil yang kita laksanakan, dapat diterima oleh semua pihak, baik pemilih maupun peserta yang punya hak konstitusi untuk menyampaikan gugatannya. Begitu. Berarti secara keseluruhan bisa dikatakan sukses Pak ya, Ya. walaupun di pertengahan ada pergantian kepemimpinannya seperti Bapak sampaikan tadi, ada ketua lama ke ketua yang baru yaitu Bapak, tapi alhamdulillahnya semua berjalan dengan aman dan damai ya, Ya, pemilu dan pilkada secara kita umum secara umum ya. dapat kita katakan demikian. Oke, kita ke pertanyaan kedua Pak. Setelah semua rangkaian pemungutan dan penetapan hasil selesai, baik pada saat pemilu maupun pilkada, apa perasaan Bapak dan jajaran Kapinhil setelah proses itu semua selesai? Tentu ada kepuasan ya, walaupun dalam kita menjalani itu berjibaku, kita bertungkus lumus, tidak mengenal waktu, tidak ada istirahat, tidak ada tanggal merah, tidak tahu siang, tidak tahu malam. Kita memang berkejaran secara simultan melaksanakan tahapan-tahapan itu. Apalagi di tahun pemilu 2024 ini merupakan sejarah bagi perjalanan demokrasi bangsa ini, di mana dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama antara pemilu dan pilkada, di
di mana hanya dipisahkan beberapa bulan. Artinya ada tahapan-tahapan yang beririsan. Luar biasa sekali memang sensasinya yang ketika kita lalui itu, dan eh, bila mana kemudian kita selesai melaksanakan dengan capaian yang kita katakan sukses tadi, dibuktikan dengan tidak adanya sengketa di pilkada, ya tentu ada perasaan puas ya, perasaan gembira, kita mampu melewati tantangan-tantangan yang kita yang kita lalui bersama. Tentu ini hasil kerja kolektif tim, hasil dukungan semua pihak-pihak terkait, hasil koordinasi kita yang baik dengan semua pihak yang dukungan semua itu, ya kita puas dan tentu gembira dengan hasil itu. Ya berarti perasaan yang sangat luar biasa ya yang dirasakan oleh staf ataupun jajaran dari Kapin Hill setelah pemungutan dan penetapan hasil selesai, karena sangat luar biasa sekali tahapan ya yang tidak berhenti satu demi satu, belum selesai satu muncul satu lagi, dan bisa semuanya diselesaikan tanpa ada sengketa, zero sengketa tadi Bapak bilang ya, dan alhamdulillah semuanya sudah selesai. Ya, kita masuk ke bagian 2. Nah, ini yang paling penting Pak ya, karena kan ketika kita berbicara KPU, masyarakat hari ini kan pasti berpikirnya KPU ini kerjanya pada saat pemilu aja nih. Nah, jadi di segmen ini kita akan bertanya kepada Bapak selaku Ketua KPU Hill, kira-kira apa sih yang dilakukan KPU pasca pemilu? Karena kan banyak masyarakat hari ini tuh mengira pekerjaan KPU udah selesai karena pemilunya udah selesai gitu. Silakan Pak. Ya, memang banyak pertanyaan ini yang kami juga temui ya di masyarakat, di lingkungan, baik para kami pimpinan maupun para kawan-kawan sekretariat juga banyak pertanyaan. Jadi selesai dah kerja KPU ya. Jadi sebelum pemilu yang akan datang nganggur lah ya. Ternyata tidak. Tadi amanahi juga oleh undang-undang dan regulasi, bahwa salah satunya diantaranya seperti merawat data pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih melalui kegiatan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, setiap saat kita mengupdate pergerakan peristiwa-peristiwa kependudukan di masyarakat yang berpengaruh kepada data pemilih. Misal ada pemilih yang meninggal, nah, tentu ini kita hilangkan dari data pemilih, atau ada pemilih yang pindah alamat, baik pindah keluar daerah kita atau pindah masuk. Ya, yang kedua itu di antara kegiatan-kegiatan KPU pasca pemilu di luar tahapan ini ada sosialisasi dan pendidikan pemilih yang kita lakukan ya. Di mana sosialisasi ini kita lakukan baik luring maupun daring. Daring artinya melalui kanal-kanal akun media sosial yang kita miliki. Secara luring memang kita datang langsung ya ke sekolah-sekolah, rencanakan juga nanti ke kampus-kampus atau ke sektor-sektor masyarakat ya, untuk memberikan informasi dan pendidikan, lebih tepatnya mungkin lebih banyak kepada pendidikan politik, kesadaran untuk menciptakan pemilih yang berkualitas nantinya. Samping juga secara secara prosedural atau secara kuantitatif itu untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih, dan secara substansi atau secara kualitatif untuk meningkatkan kualitas pilihan. Targetnya itu, dimana untuk mencapai itu kita maklumi bersama itu mustahil kita bisa capai ketika sosialisasi hanya dilakukan jelang-jelang hari H. Dan itu secara berkelanjutan, secara berkesinambungan kita lakukan sekalipun di luar tahapan itu diantaranya, dan ada beberapa banyak lagi lah kegiatan-kegiatan lain, walaupun secara tadi saya katakan intensitasnya tidaklah sepadat ketika kita di tahapan yang kita diikat dengan tahapan-tahapan. Gitu. Iya, berarti kegiatan KPU tidak putus ketika pemilu selesai, malah berlanjut ya Pak ya, seperti tadi disampaikan Pak Ketua, ada pemutakhiran berkelanjutan data pemilih ya, juga ada sosialisasi
pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, itu merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KPU pasca pemilu. Nah, itu tadi kan kita berbicara terkait kegiatan apa, Pak ya. Sekarang kita mau tahu nih, kira-kira pasca pemilu evaluasi internal apa yang sudah dilakukan KPU? Apakah ada misalnya kayak kegiatan refleksi atau kajian teknis yang dilakukan KPU setelah tahapan usai? Oh iya, ini salah satu kegiatan juga yang apa namanya kita laksanakan ya. Ada, tentunya pastinya ada di mana pemilu itu kita walaupun sudah beberapa kali ya dalam perjalanan sejarah bangsa kita melaksanakan pemilu, namun tidak ada ini sebuah apa namanya konsensus ya, tidak ada proses pemilu yang sempurna. Kita terus melakukan perbaikan-perbaikan melalui evaluasi dan refleksi yang dimana juga ada tentu penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi. Nah, apalagi saat ini pemilu kali ini eh, ada wacana, sudah ada ya, mungkin masyarakat juga publik sudah mendengar gitu di berita-berita bahwa akan ada apa namanya revisi undang-undang pemilu. Nah, KPU RI sudah menginstruksikan kepada jajarannya sampai termasuk kita di KPU Inhil untuk melakukan kajian atau evaluasi. Bahkan ada beberapa isu yang kita diperintahkan untuk melakukan FGD ya, Focus Group Discussion, dengan melibatkan stakeholder untuk menyerap masukan atau evaluasi dari pihak-pihak terkait. Kemarin yang kita sudah lakukan itu beberapa isu ya, ada isu yang kita pilih. Kemarin ada 2 isu yang kita sudah laksanakan FGD-nya. Yang pertama itu terkait dengan verifikasi dan pendaftaran partai politik ya. Yang kedua terkait dengan wacana menggunakan e-voting atau dan e-voting, e-counting dan e-counting, e-rekap atau e-rekap. Artinya menggunakan teknologi sebenarnya selama ini kita sudah mulai melaksanakan teknologi informasi, hanya saja mungkin cakupannya lebih ada wacana untuk lebih luas lagi sampai dengan e-voting sehingga tidak lagi menggunakan kertas nanti. Wacananya seperti itu. Nah, dan ini tentu butuh kajian yang mendalam yang memang kajian radikal dan komprehensif dan melibatkan menyerap masukan dari berbagai pihak, dari akademisi, dari masyarakat, dari praktisi, dan tentu ini diserap juga dari seluruh wilayah gitu. Kalau hanya kajiannya dilakukan katakan terpusat di Jawa saja, di mana kondisi di sana kan tentu berbeda-beda ya, seperti daerah kita dengan kondisi geografis, dengan kondisi sosial masyarakat yang berbeda. Nah, tentu ini bagaimana kemudian ya harapan semua pihak regulasi nanti ke depannya apapun sistem yang diterapkan itu memang sudah sesuai lah dengan kondisi secara nasional. Kita bisa laksanakan di semua daerah dan semua kondisi wilayah masing-masing. Mungkin seperti itu. Jadi ada evaluasi yang kita lakukan untuk penyempurnaan ke depannya. Gitu. Iya, berarti sudah dilaksanakan Pak ya evaluasi baik itu secara internal ataupun melibatkan eksternal yang dimana bentuk-bentuknya salah satunya kajian teknis ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kajian teknis ini pun rupanya tidak hanya dilaksanakan di KPU Inhil sendiri. Rupanya hampir di seluruh wilayah Indonesia KPU di Indonesia melaksanakan sehingga dapat menjadi input Pak ya, input masukan untuk KPRI kemudian dijadikan output kembali berbentuk kebijakan PKPU untuk pemilu selanjutnya. Kita sampai ke bagian yang terakhir Pak ya, yaitu bagian tantangan dan harapan. Jadi yang pertama yang ingin kami tanyakan di bagian terakhir ini, kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh KPU Inhil dalam melaksanakan program pasca pemilu dan bagaimana mengatasinya? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tuh kan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KPU Inhil pasca pemilu, pilkada kan, apa yang menjadi tantangannya dan hambatannya seperti itu? Secara umum dan paling substansial saya pikir kami penyelenggara ini yang menjadi tantangan adalah kepercayaan publik ya, public trust. Samping kalau yang hal-hal teknis tentu semua punya tantangannya, tapi yang paling besar ini gitu, karena memang
kami memang selaku penyelenggara ini memang ada aspek integritas ini, integritas dan profesionalitas penyelenggara itu menjadi tantangan terbesar. Kalau ini dapat kita jawab, kita selesaikan, maka hal-hal lain, kesalahan-kesalahan atau tantangan lain yang tidak kita selesaikan itu selesai semua. Tapi sebagaimanapun baiknya fasilitas, profesionalitas, apa namanya, dukungan, kemudahan, bla 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 lah, semua baik. Namun ketika tidak ada kepercayaan publik, tidak ada artinya gitu. Nah, maka dalam hal ini kami memang menjadi prioritas ya, sangat intens melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua pihak. Jadi ada tiga pihak utama, tiga unsur utama dalam pelaksanaan pemilu itu ya, penyelenggara, pemilih dan peserta. Nah, maka kepada dua kelompok ini kami penyelenggara, kepada kelompok pemilih dan peserta ini sangat intens berkoordinasi, mendekatkan diri untuk meyakinkan mereka bahwa kita bekerja secara profesional. Kita memang bekerja secara independen dan profesional, di mana melalui kepada masyarakat itu kita memang buka setransparan mungkin ya. Makanya ada prinsip-prinsip yang kita memang harus tegakkan, prinsip transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Nah, itu kita yakinkan masyarakat. Pada peserta juga demikian. Kita aktif dan intens berkoordinasi setiap tahapan. Kita selalu melibatkan mereka secara adil ya. Semua informasi kita sampaikan, semua informasi dan kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi juga kita sampaikan secara adil, sehingga ya bahasa sederhananya tidak ada dusta di antara kita gitu. Sehingga memang alhamdulillah kita sebagaimana kita rasakan, kita lewati tadi, bahwa tidak ada sengketa, tidak ada gugatan ya, yang kita anggap ini sebagai kepercayaan publik mau bisa menerima, dan tidak ada konflik-konflik yang menolak hasil pemilihan. Artinya masyarakat menerima, dan kita yakini ini tantangan kita mampu kita selesaikan. Ya, berarti public trust adalah kuncinya, Pak ya. Ya. Dan diselingi juga dirangkai dengan komunikasi yang baik ya. Ya. Dengan tiga unsur yang Bapak bilang tadi, pemilih, peserta dan penyelenggara. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Juga kita ingin tahu kira-kira apa pesan dan terutama harapan Bapak lah terhadap peran KPU Inhil baik dalam penyelenggaraan maupun pendidikan demokrasi untuk masyarakat ke depan. Ya, tentu kita menyadari kualitas kita atau kualitas demokrasi kita belumlah sempurna, belumlah ideal kita katakan. Masih ada beberapa yang PR kita ke depannya, yang terbukti dengan kita lihat beberapa parameter lah, kita lihat dengan rendahnya partisipasi pemilih misalkan, atau dari indikasi tingginya surat suara tidak sah ya ketika di penghitungan suara. Nah, ini kan harus meningkatkan proses pendidikan pendidikan politik atau pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini tentu KPU tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja-kerja kolaboratif dari semua pihak, terutama dari dari partai politik misalnya, sebagai lembaga-lembaga yang menjadi peserta, menjadi kontestan di pemilu. Mereka juga punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat atau kepada konstituen mereka masing-masing. Pemerintah juga punya tanggung jawab itu melalui katakan dunia pendidikan, melalui kurikulum-kurikulum yang barangkali mungkin bisa lebih intensif memberikan edukasi-edukasi tersebut. Jadi bukan hanya tugas KPU, Pak ya? Bukan hanya tugas KPU. Artinya menjadi harapan kita semua pihak secara kolaboratif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
bisa memberikan pendidikan politik yang baik, pendidikan ya itulah kepada masyarakat. Itu harapan kita tentunya. Ya, kita berharap ya kolaborasi menjadi kata kunci ya dalam konteks ini, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antar stakeholder terkait yang sudah disebutkan Pak Samsul tadi, pemilu kita, pilkada kita bisa lebih baik ke depannya. Ya, terima kasih banyak kepada Ketua KPU Unhil Bapak Samsul yang sudah hadir dan berbagi informasi ya di podcast Perdana Bidik. Ya, ini kami sangat berterima kasih dan mudah-mudahan bisa kembali lagi ya di podcast-podcast selanjutnya Siap, dengan insya tema Allah. yang tidak kalah menarik. Siap. Ya, dan juga semoga masyarakat semakin tahu bahwa kerja KPU tidak berhenti setelah pemilu selesai, melainkan terus berjalan untuk memperkuat demokrasi kita. Salam demokrasi, salam bidik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.